Hari ini seri firman Tuhannya kita sedang series break, jadi kalau saudara baru pertama kali, that's okay. Jadi ini gak ada serinya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang sering kali kita gak sadar, kita beroperasi atau bergerak di dalam kehidupan kita. Ini sedikit membangkitkan suara di perut gitu ya, gak apa-apa, oke. Kalau saya tanya, sebentar makan siang, saudara mau makan di mana? Nah, mulai mikir ya, mau makan di mana ya? Oke. Kita akan cari, resto yang enak di mana, gitu ya. Mau makan yang enak apa hari ini? Kita nggak ada yang berpikir, aduh aku mau cari resto yang tempat makannya yang biasa-biasa aja. Nggak ada yang kayak gitu ya. Atau setidaknya, mungkin teman-teman, ini tanggalnya udah mulai mendekati akhir bulan, teman-teman yang anak kuliah mungkin budget mepet gitu ya. Setidaknya mencari yang price point-nya masih kebayar atau kebeli gitu ya. Right? Basically, tanpa kita sadari, kita bergerak di dalam pikiran kita. We are looking for something excellent in our life. Kita mencari sesuatu yang unggul di dalam kehidupan kita. Saya cari terjemahannya bahasa Indonesia, agak susah, nggak ketemu yang exactly gitu ya. Kata unggul ya kadang diterjemahkan dengan excellent, itu diterjemahkan dengan kata unggul, tapi nggak sama persis. Jadi saya akan tetap menggunakan istilah kata excellent. Jadi kalau kita berpikir saya mau cari restoran, mau makan, sudah pikir yang excellent apanya? Excellent mungkin tempatnya, ambience-nya enak gitu ya. Atau saudara mau cari yang excellence rasanya enak gitu. Buat yang kebetulan budgetnya lagi udah di akhir bulan, mencari yang excellence harganya bisa kebeli gitu ya. Saudara, tanpa kita sadari, kita bergerak di dalam kehidupan kita mencari sesuatu yang excellent. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kalau boleh dikasih judulnya Cultivating an Excellent Spirit. Bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan, bergerak di dalam kehidupan kita secara excellent. Saya akan baca dari Keluaran ayat Keluaran 35 ayat 30 sampai 33 dan saya tidak akan mengupas seluruhnya dari bagian yang ini. Saudara akan mengerti, nanti ya. Saya mengajak kita bangkit berdiri boleh. Saya akan bacakan, setelah itu kita akan berdoa. Keluaran 35 ayat 30 sampai 33. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar, dan ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Kau berbicara ke dalam hati setiap kami. The excellent spirit yang Kau panggil untuk kami hidupi dan kami jalani di dalam kehidupan pribadi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Waktu saya menyiapkan topik hari ini, saya berdoa Tuhan ingetin untuk share the excellent spirit. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita, ada hal yang praktikal yang saya percaya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan waktu saya baca firman Tuhan ini, mungkin
Berapa dari saudara baru pertama kali mendengar bagian kitab di Keluaran ini ya? It's okay, saudara bukan yang pertama kali. Anda bukan satu-satunya, gitu ya. Artinya memang ini bagian yang nggak begitu sering, tapi kita baca lewat gitu aja. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Jadi pagi hari ini, waktu Tuhan saya membaca ayat ini, Tuhan ingatin saya bahwa di dalam kehidupan kita punya pursuit, kita punya sebuah perjalanan, mengejar, mencari sesuatu yang excellent. Kemudian tanpa kita sadari kita mencarinya dari sumber yang salah. Kita menjalankannya, kita mencari sumbernya dari sumber yang salah padahal Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Dan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk mempraktekkan, melakukan ini menjadi sebuah kebiasaan kehidupan kita. Kita akan go through sama-sama. Pertama, di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita itu di dalam perjalanan mengejar sebuah excellence, something excellent in our life. Tadi saya kasih contoh, kalau saudara dikasih kesempatan mau makan pilih resto, pasti enggak, ya itu ya. Kalau pilih baju kan di toko juga, ya yang mana aja deh gitu kan, pasti saudara milih. Itu enggak, something yang excellent, yang cocok, yang pas warnanya, all of that. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita berjalan, beroperasi untuk something excellent in our life. Dan desire itu ada di dalam hati kita. Gak ada kita di sini yang ya nanti kalau mau punya sesuatu ya yang biasa aja, ya gak usah yang bagus lah, pokoknya yang ya kalau jelek juga gak apa-apa. Gak ada dari kita yang berpikir seperti itu. Kita look for something excellent in our life. The problemnya, hal ini ada di dalam hati kita dan kita sebenarnya pengen mengalaminya di dalam kehidupan kita dan juga kita pengen memproduksi, menghasilkan sesuatu yang excellent di dalam kehidupan kita. Tidak ada dari kita yang berpikir saya akan punya karir nanti 30 tahun ke depan, karir saya akan mau biasa-biasa aja deh, nggak mau bagus-bagus lah, mau gitu aja gitu ya, asal lewat aja hidup. Nggak ada kita kayak gitu ya. Kita mau mulai bisnis, kita punya kerjaan, kita nggak pikir ya bisnis saya ya gitu aja deh, semoga oke. Ya gak usah keren-keren, gak usah bagus amat. Atau kita nggak pernah berpikir pernikahan saya ya asal ada aja lah gitu kan, nggak ada kita berpikir seperti itu. Ada di dalam hati kita satu kerinduan untuk mengalami, menghidupi dan menghasilkan sesuatu yang excellent di dalam kehidupan kita. Mungkin kita nggak pernah mikir itu ya. Saya renungin kenapa ya itu ada di dalam diri saya dan saya percaya ada di dalam diri kita untuk melihat, well, I want to have something excellent. Dan masalahnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita itu seperti tension, seperti ketegangan di antara dua sisi. Di sisi yang satu ketegangan untuk kadang udah susah, udah gak bisa, ya udah deh terima aja gitu ya. Kita mungkin hidup di budaya timur yang ya udah nerimo aja lah, wes nasibmu gitu kan. Ada kita seperti gitu ya. Saya keluarga saya banyak orang Jawa gitu. Jadi istilahnya wes ben lah ya wes terima we gitu kan. Nah, di sisi yang lain kita bisa mengejar sesuatu yang excellent di dalam titik di mana perfeksionis tuh. Udah sekeren apapun, udah sebagus apapun, masih belum puas. Jadi ada tendensi, ada sebuah kecenderungan dalam hati kita untuk ya udah kita settle untuk yang mediocrity atau kita strive for unattainable perfectionism. Pengen tapi nggak bisa gitu, tapi pengen banget gitu ya. Saya pernah mengajar seorang anak gitu. Dia share sama saya dapat tes fisika dapat 96 gitu. Waktu saya lihat soalnya susah banget gitu ya. Tapi dia nggak happy. Kenapa kamu nggak happy? This is a very hard question, gitu ya. Ya sebabnya saya harusnya bisa dapat 98. Well, it's okay. Tapi saya bukan bilang you not going to improve, tapi the sense of perfection sebenarnya saya sebenarnya bisa dapat 98. Dan masalahnya kalau saya gitu saya 98, teman saya dapat 97 sebenarnya. Jadi ada sebuah kerinduan, kelaparan di mana pengen nyampe tapi kita nggak sanggup lakukan. Dan di dalam banyak hal kehidupan kita,
Mungkin di tempat pekerjaan kita ngadepin, entah di dalam pekerjaan kita ngadepin atasan kita, atau mungkin bawahan kita, atau rekan kerja kita. Yang either mereka go in the mediocrity atau unattainable perfectionism yang membuat kita sulit bekerja bersama-sama, membuat kita sulit untuk melangkah bersama-sama. Kenapa? Karena di dalam banyak hal kita bergantung kepada diri kita untuk mendapatkan the excellent di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita boleh jujur, kita itu terbatas. Karena apa? Keterbatasan kita itu punya kecenderungan untuk mengejarnya secara internal. Internal itu, wah saya harus jadi orang lebih baik. Saudara, kalau kita nonton di YouTube, mungkin nonton di TikTok gitu ya, banyak banget. How to be a better person, how to be a better person. Tapi questionnya how better. Selalu ada orang lebih baik dari kita. Di sisi yang lain, kita try to be excellent in the sense of kita perform, dan masalahnya the performance yang terbaik yang udah kita bikin is just the best only at that time or at that season. Kalau teman-teman saya yang kalau ngobrol di korporasi itu bilang gini, our best performance itu berlaku hanya sampai di akhir tanggal 31 Desember. Karena 1 Januari target baru, yang lama nggak ada kredit historinya. You have to start from zero gitu ya. Artinya the performance driven di dalam kehidupan kita sometimes membuat kita dipaksa dan tanpa ada sebuah sense of kita bersyukur, kita mencapai titik itu dan sebagainya. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat ada perspektif yang Tuhan mau kita tangkap bersama-sama untuk kita hidup di dalam excellence yang Dia ingin kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi the source of excellence yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita datangnya bukan dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, tapi dari Dia sendiri. Dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. The heavens proclaim the glory of God. Jadi di dalam Allah sendiri, sifatnya Allah sendiri begitu mulia, begitu besar, begitu agung, and that excellence glory sebenarnya ada di dalam Dia. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa sumber dari mana kita bisa mengalami excellence dalam kehidupan kita, karena Dia sendiri yang sempurna, Dia sendiri standar kita, dan kita diciptakan untuk merefleksikan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan ciptakan kita di dalam gambar dan rupanya Allah, begitu besar, begitu agung, dan begitu mulia di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh jujur, semua kreativitas yang kita lihat hari ini dari manusia, sekalipun manusia jatuh dalam dosa, ada aspek-aspek keunggulan, aspek-aspek kreativitas yang masih ada, yang manusia lakukan. Cuma bedanya apa? Manusia melakukannya untuk kepentingannya sendiri. That's what the word abuse is. Kata abuse itu abnormal use. Ya. Dikasih kreativitas, banyak yang kalau kita cek gitu, orang melakukan hal-hal yang mungkin luar biasa jahat dan berdosa, tapi karena apa? Karena begitu kreatif, tapi dia menggunakan kreativitasnya untuk hal yang salah, menggunakan talentanya untuk dirinya sendiri, padahal Tuhan mau itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani satu sama lain. Jadi di dalam apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa this ultimate source itu dari Tuhan, dan Tuhan panggil untuk kita menyadari sumbernya hanya dari Dia. Jadi the image of God tetap masih ada di dalam setiap dari kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Kemudian ayat 10-nya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God alone is perfect, dan Dia mau kasih kita, Dia mau impart kita
that greatness, that good things di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia berdosa, kita menggunakan talent semua yang apa yang Dia berikan buat kita untuk kepentingan kita, untuk keinginan kita sendiri. Tetapi sewaktu kita percaya kepada Kristus, kita ditebus. Artinya semua talent kita, semua gift kita juga redeem, kita ditebus. Jadi saudara, pada pagi hari ini saya percaya kita di tempat ini punya begitu banyak talenta, punya begitu banyak karunia. Dan sebagai orang percaya, kita udah ditebus, Tuhan mau pakai itu lebih lagi, saudara. Amin. Kalau kita lihat di dunia begitu luar biasa, di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan lebih besar lagi. Karena dikatakan sebenarnya buat kita, this principle bahwa kita itu diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang excellent di dalam kehidupan kita. We are created in Christ so that we are provided with everything necessary to excel. Kita dipulihkan di dalam Kristus. Sekarang saudara bayangkan semua talenta, semua karunia yang Anda miliki datangnya dari Tuhan. Sekarang saudara akan melakukan itu, talenta tersebut di dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Kalau buat saya nggak ada batasan kemana saudara, Tuhan mau bawa saudara melalui talenta saudara. Amin. Kadang-kadang saya sampai, istriku mungkin suka ini ya, saya itu kalau main musik nggak bisa saudara. Jadi nada itu kalau udah namanya anak-anak saya ini C, ini F, ini G gitu ya. Buat saya sih sama aja bunyinya pokoknya gitu ya. Dan suruh ngulang-ngulang nggak bisa. Tapi anugerah Tuhan artinya every one of us have talent. Buat saya kalau ya belajar matematik, ngitung itu jauh lebih cepat. Orang mungkin lama, tapi saya gampang ya. Ada anugerah Tuhan. Kita semua punya talent dan it's different. Dan itulah yang membuat sebenarnya kita begitu unik. Karena Tuhan mau pakai setiap dari kita. This excellent yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Dia mau kita pakai itu. Dia mau kita percaya di dalam tuntunannya. Kita melakukan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya mau balik ke Keluaran tadi. Dikatakan dia telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Saya nggak go through ayat yang tadi, tapi intinya gini. Tuhan memberikan itu untuk tujuan. Di dalam Keluaran, Tuhan memberikan untuk pembangunan bait Allah. Jadi dibangun bagaimana bait Allah itu dibangun dengan begitu luar biasa, indah dan mulia. Tentu nggak cuma asal gitu ya, nggak tiba-tiba jadi keren gitu Pak Harley istilahnya civil engineer gitu ya, membangun. Kan nggak bisa. Udah dibangun terus kok ada tembok ya di sini. Kayaknya temboknya kurang panjang atau kayaknya kurang geser 10 cm ke sana gitu. Enggak. Semua udah didesain, sudah dirancang, baru bisa dibangun. Betul ya? Jadi artinya Tuhan taruh setiap dari kita. Tuhan udah punya rencana yang besar luar biasa. With all the talents and the gift. Dan Tuhan mau kita pakai itu. Di dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan bilang kasih skill, kasih kreativitas, dikasih dalam banyak hal di dalam kehidupan mereka yang membangun bait Allah. Artinya sama setiap dari kita. Kita ini ditempatkan di dalam tubuh Kristus. Kita itu bagian dari tubuh Kristus di mana kita berbeda-beda. Kita punya gift and talent yang berbeda-beda. Disinilah Tuhan membawa kita menjadi satu keluarga rohani di mana kita bisa berdiri satu sama lain. Amin. Yohanes 15 ayat 5 bilang gini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengingatkan kita bahwa the excellent can happen in our life when we are connected to Him. Di dalam kehidupan kita, waktu kita menerima dari Tuhan, when we receiving from God, He is the source of inward transformations. Jadi waktu kita berjuang, kadang daging kita pengennya ya udah mediocracy aja, gitu ya. Tapi Tuhan bilang no, don't stay there, come up with me, gitu ya.
Itu yang membuat kita, oke Tuhan, I want to obey you, I want to walk with you, I want to trust you. Dan Tuhan membentuk kita. Saya mungkin boleh cerita, jadi pertama kali saya menikah itu, istri saya, salah satu argue yang paling umum adalah saya meletakkan pakaian kotor. Ya. Kalau buat dia udah ada tempatnya, this is how we do. Gitu ya. Ada basket, ada kayak keranjangnya, buka, baju kotornya masukin, tutup. Ya. As simple as that. Gitu. Tapi buat saya, aduh repot banget gitu ya. Kadang saya buka, taruh di atasnya gitu. Harus dia yang angkat, yang buka dan tutup. As simple as, aduh aku udah biasa gitu. Gitu ya. Ada waktu yang udah argue cukup lama, sampai akhirnya Tuhan bilang, it's as easy as that. If you just do it, you're serving your wife, and then that's what excellent is called for you. Gitu ya. Artinya, aduh Tuhan cuma gitu doang, tapi no Tuhan, no, just do it gitu ya. Dan waktu saya, oke Tuhan, aku rasanya udah males gitu, tapi nggak mau, tapi well I'll do it anyway. Ada dalam kehidupan kita, waktu Tuhan stretch kita, keluar dari mediokrasinya kita ke yang udah biasa kayak gini, kita pasti nggak mau, kita pasti nggak suka. Then the best is not because we are strong enough, we are good enough, we are disciplined enough. Kita lakukan itu karena Tuhan tuntun kita lakukan. Makanya perubahan kita terjadinya karena hubungan dengan Tuhan, bukan karena saya cukup baik, saya cukup disiplin. It's because God is loving enough to bring us out of all the mediocrity into His excellence. Yang kedua, ini juga penting buat kita bahwa apa yang kita lakukan, performance kita dari luar juga karena tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena when we make it in life, kita nggak bisa bilang, see, I'm doing it well, gue lebih baik dari orang lain. Wah, yang orang lain dia oke lakuin, tapi gue lakuin better. Artinya kalau kita sukses performs well, being excellent, kita justru jadi sombong, betul nggak? Atau in the other hand, kalau kita berusaha excellence dan kita nggak berhasil, kita gagal atau kurang dikit, gitu ya, kita nggak bisa, aduh I'm feel bad, I'm not that good. Artinya kita realize kita mengandalkan anugerah Tuhan, suatu kita berjalan di dalam excellence, di dalam keunggulan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Saya mau mengajak kita untuk melihat, hey, this moment, waktu Tuhan bawa kita berjalan dari mediocrity into His excellent. Waktu kita perform something yang excellent, kita tahu kita lakukannya bersama Dia, di dalam tuntunan. Waktu kita gagal, Tuhan gak bilang, aduh gimana sih, udah gue kasih tau lo gak bisa-bisa juga. Kan Tuhan gak bilang gitu sama kita. It's okay, come on. Tomorrow, I give you chance again. Saudara pernah berpikir, ada waktu dalam kehidupan kita, Tuhan kasih challenge dalam kehidupan kita untuk membawa kita keluar. Karena kita berdoa, Tuhan saya mau jadi orang yang lebih sabar, gitu ya. Tuhan nggak, oke besok pagi sabar langsung dikirim lewat, ini bukan sabar yang paket gitu ya. Ada yang nganter paket namanya sabar gitu, bukan. Apa? Tuhan kasih orang yang membuat kita, aduh Tuhan saya udah nggak sabar nih, tungguin teman di kantor yang kayaknya kita nggak tahan. Tapi that's how God change us, transform us. Saya mau mengajak kita, let's believe and receive dari Tuhan for the excellence yang Tuhan mau kita hidupi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So that's the call bahwa the source, sumber di dalam kehidupan kita untuk menjadi excellent, datangnya dari Tuhan. Now this is something yang practical, yang saya mau mengajak kita lakukan di dalam kehidupan kita. Pertama, Tuhan memanggil kita. Kalau kita mau berjalan di dalam excellence yang Tuhan mau kita punya, kita perlu belajar mempercayai Tuhan, melewati tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Saudara pernah dapat
mungkin tugas, task yang kayaknya susah banget, kayaknya nggak bisa. Atau teman-teman yang kuliah di sini, aduh mau ujian, bahannya banyak banget gitu ya. Saudara pernah lewatin yang kayak gitu? Saudara nggak sendirian. Tapi seringkali respon kita, aduh saya pasti nggak bisa. Atau aduh susah banget sih, gitu ya. Padahal Tuhan panggil kita untuk gini, trust me. I can lead you, I can give you creativity, I can give you strength. Jadi waktu saudara menghadapi tantangan, mungkin tantangan keuangan, Tuhan memanggil kita bergantung sama Dia, bahwa Dia akan menyediakan. Dia menyediakan hikmat, Dia menyediakan kreativitas buat kita, Dia menyediakan kekuatan bagi kita, Dia juga menyediakan orang-orang mungkin koneksi yang selama ini kita nggak pernah kepikir ternyata make it happen juga. Ternyata terjadi juga. Artinya waktu kita ngadapin tantangan, jangan cepat kabur dan panggil kita, I wanna trust God. Dia akan lead kita in the excellence yang Dia mau kita lewatin. Balik ke Keluaran 35 tadi, I will just get the English versions of it. That by an embroider in blue and purple and scarlet yarns and fine twined linen, or by a weaver, by any sort of workman or skilled designers. Jadi artinya Tuhan bisa kasih, ya saudara di sini yang desain, you can design anything, tapi pada akhirnya when God called us, He gave us that creativity needed for us. Ada dari kita, kita nggak pernah kepikir it can be done that way, itu ya. Tapi waktu kita trust God, it can happen. That's when we operate in the excellence that God wants us to have. The question is, what is the challenge yang kita hadapin di kerjaan kita? Mungkin bos kita kasih task yang kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata kalau kita trust God, mungkin terjadi. Tuhan bukain jalan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. We are more than conqueror. Artinya belum ngapa-ngapain kita udah conqueror because Jesus conquered for us. Dan di Roma ini sebenarnya backgroundnya gini. Kalau misalnya kita ngelewatin semua nih penganiayaan dan sebagainya, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kasih Kristus sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah challenge, di dalam pekerjaan kita, kita lebih dari pemenang. Dikatakan sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya waktu kita ngadepin tantangan yang kita kayak nggak ada way out, Dia sanggup. Karena kasih Kristus telah diberikan di dalam kita. Kita lebih dari pemenang. Itu sudah menang buat kita. Apa yang kita hadapin dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita hadapin? Karena Kristus telah menang bagi kita. Jadi buat adik-adik yang kuliah mungkin ini lagi musim UTS ya. UTS tugasnya banyak banget, kayaknya udah nggak tidur 2 malam, 3 malam. Mungkin ada yang kayak gitu. But it's okay. Waktu kita trust God, God will open the ways for us. Saya pernah ada mata kuliah itu saya kuliah, terus lalu kita bilang itu kelas immortal gitu ya. Kalau di jurusan kayak kelas immortal tuh maksudnya gini, waktu maksud kelas itu, loh kok orang yang kelas pada tua-tua semua gitu ya. Maksudnya dia nggak lulus-lulus di mata kuliah itu gitu. Ujiannya pas ujian itu nanti soalnya dosennya bilang soalnya ada 10, kamu cuma kerjain 6 aja dari 10 gitu ya. Begitu terima kertas ujian itu kita balik itu nomor 1, nggak bisa kan, bisa nomor 2 gitu kan. Nomor 3 kan kalau nggak bisa, nomor 2 masih bisa nomor 3. Udah sampai yang ke 10 kok nggak bisa semua katanya gitu ya. Artinya waktu di saat itu kayaknya nggak akan sanggup. Tapi waktu mulai dijalanin, ternyata mulai ada ide, dan kita bisa kerja. It's just make a step, kita trust God. Jadi dalam challenge yang kita hadapin, that's okay. Waktu kita ngadapin challenge, Tuhan expand kita. Amin. Saya mau cerita teman saya kerja di sebuah manufacturing, jadi dia engineer. Di dalam satu waktu mesin
produksi yang utama di dalam pabriknya di mana dia bekerja itu tiba-tiba mati gitu ya. Terus ya seperti biasa mesin bisa di restart. Jadi masalahnya nge-restart mesin itu mereka harus ngebuang bahan, mereka harus downtime produksi gitu ya. Oke jalan tapi berapa jam kemudian mati lagi. Sangat challenging gitu ya. Waktu mereka udah jalanin bolak-balik nggak berhasil. Jadi tekanan dari atas mulai ada. Kamu gimana sih nggak bisa gitu ya. Dan ini udah kerja sebagai expat dan dia dikasih tanggung jawab jadi head of engineer. Jadinya ya tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Kalau nggak selesai ya punya kemungkinan kehilangan pekerjaan gitu kan. Ini ya bilang mesinnya itu selalu online, selalu dimonitor. Jadi waktu shutdown-nya kenapa nggak ketahuan. Dan mesinnya ada beberapa manufaktur site yang lain di dunia juga pakai mesin yang sama. Jadi dicek, dipelajarin di sana, kok nggak masalah di sini doang gitu ya. Dan baru belakangan ini, udah 2 hari, udah perusahaan udah bilang, wah kita udah rugi banyak gitu kan. Produksi udah ketinggalan, ini mesin downtime, hilang bahan, hilang waktu. Dia bilang, aduh saya udah siap, dia bilang. Saya udah siap nih, kehilangan kerjaan udah diganti sama orang lain, tapi kok diganti sama orang lain juga, orang itu juga perlu waktu lebih lama lagi katanya. Dia bilang, aduh, dia bilang. Lalu dia bilang, Tuhan, saya ini udah nggak tahu mau ngapain lagi. Semua manual book itu udah manual semuanya itu kan biasa mereka ada standar operating procedure, manualnya dibaca, engineer-nya semua tolong baca gitu. Dia bilang, Tuhan ini kalau bukan Tuhan yang tolongin saya sih saya nggak tahu what to do with this. Terus saya bilang, waktu itu dia bilang, Tuhan tolong saya nggak bisa, nggak tahu mau ngapain. Hari itu dia bilang dia tidur, akhirnya bisa tidur gitu ya. Udah berhari-hari nggak bisa tidur. Di waktu itu, waktu dia tidur, dia bilang itu seperti Tuhan tuntun dia, Roh Kudus tuntun dia, bangunin dia. Tolong dicek itu di dalam mesin itu ada baterai kecil, yang baterai kancing gitu, sebenarnya baterai kancing gitu ya. Itu berguna untuk ngesetting time clock di dalam microprosesornya. Waktu itu dia bangun, wah itu satu-satunya belum yang kita coba, gitu kan. Langsung dia waktu itu dia bangun dari rumahnya, main ke site di luar kota gitu. Langsung dia bilang, oke, saya mau cari ini. Langsung dicari di mesin itu di mana baterainya gitu kan. Dicek, di replace baterainya dan it works well. Wow, dia bilang itu kalau bukan Tuhan. Dia bilang, saya nggak tahu itu mesin bisa berhenti berapa lama lagi. Dan dari situ baru dia realize the other machine, karena udah lifetime-nya juga kan sekian tahun, baterainya juga akan habis. Dia realize simptom yang sama, sekarang the problem I can solve it. Ya. Gak lama kemudian other part of the world have the same problem. Well, I know the solutions. Ya. Itu dari mana? It's dari anugerah Tuhan. Jadi waktu Tuhan bawa kita in the challenging situations, kita perlu mencari dia. Kita percaya dia bisa nuntun kita. Amen. We cannot solve our problems. I just want to quote from Einstein. We cannot solve our problems with the same thinking we use when we created them. Jadi waktu kita ngadepin masalah, kita ditantang untuk growing, step outside kenyamanan kita. In one sense, kita dibentuk sesuai serupa dengan gambaran Kristus. Di sisi yang lain, Tuhan prepare kita to be the person for excellence in our life. Jadi kalau kita ngadepin tantangan, jangan takut, kita ada Tuhan bersama kita. Amen. 1 Petrus 4 ayat 10. Another practical things yang kita bisa draw sama-sama waktu kita berjalan di dalam excellence. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan
dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. When we walk in excellence, we actually serving one another. Tim Keller mengatakan sebenarnya gini, Tuhan kasih kita anugerah, Tuhan kasih kita talenta, supaya sebenarnya Dia ingin melayani kita. Tapi Dia akan melayani kita lewat talenta, kekuatan yang Dia berikan lewat orang lain. Waktu kita serve one another, kita berdiri sama-sama. Saya mengucap syukur. Kalau saya yang disuruh main musik di sini, saudara, mungkin jemaat ini nggak akan nambah berkurang. Gitu ya. Saya yang nyanyi apalagi udah pulang. Artinya apa? Kita ditempatkan di dalam keluarga Allah satu sama lain untuk kita bisa saling melayani. Bagaimana Tuhan melayani kehidupan saya melalui saudara-saudara yang bersama-sama, oke pastor, kita bisa lakukan ini. Saya jujur saudara, ngatur menu makanan aja saya bingung, oke? Kalau nggak ada Ibu Ani, ada Ibu Amel, oke kita menunya kayak gini gitu. Saya nggak akan bisa, nggak akan kepikir. Karena apa? Karena kita perlu satu sama lain. Artinya something excellence yang kita terima is actually God serve us through other people. Something excellence that we do, sebenarnya kita melayani orang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So, when we do excellent, when we cultivate the excellent spirit, we actually serve one another. Lastly, excellence is a reflection of God's nature and that will glorify God. Surpassing the status quo and continually honor and glorifying God through our works and occupations. Saya mau encourage kita, pekerjaan saudara, karir saudara, Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Kuliahan teman-temannya, oke, dapat nilainya bagus, lakukan yang excellent, memuliakan Tuhan. Amen. Lebih memuliakan Tuhan IP yang 3,75 daripada IP, kalau kita anak-anak engineering bilang IP rotring gitu ya, 02, 03 gitu ya. No, lebih memuliakan Tuhan kalau kita melakukan yang terbaik dan it become a blessing for other people. Amen. Jadi dikatakan di Amsal, this is very mungkin very popular, I just want to quote it for you, untuk kita semua. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya, when we do well with our calling, being excellence, we will have an authority to speak. Kita punya otoritas untuk memberikan dampak, kita memberikan berkat bagi banyak orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Let us pursue the excellence, not in our own ways, tapi as a journey, di mana Tuhan adalah sumber untuk kita bisa menjadi excellent. Waktu kita ngadapin challenge, kita nggak mundur, kita nggak takut, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ingetin saya waktu saya prepare ini, mungkin kita punya challenge berbeda-beda. Some of us have a financial challenge. Beberapa dari kita punya mungkin di kuliahan, mungkin di bisnis kita ada something yang buat kita, oh this is stuck, atau kita just lost ideas gitu. Tapi kita bisa datang sama Tuhan pagi hari ini, bahwa Dia adalah sumber kita, bahwa Dia yang memberikan kreativitas buat kita. Let us believe that we can operate in the excellent spirit that God wants us to have. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu, untuk melihat every challenge, setiap tantangan, dan datang kepada Tuhan. God, I want to walk in excellence that you have. Lead me, guide me. Ada waktu juga dalam kehidupan saudara mungkin, God, I want to serve, tapi aku nggak tahu I want to serve from where. Tapi hari ini, the Lord reminds us, apa yang dalam diri saudara can be a blessing. Let's worship.